Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali menggelar kegiatan rutinnya yaitu gerakan sholat subuh berjamaah dan tausiah di Pendopo Bupati pada hari Rabu 2 Maret 2022. Kegiatan ini diikuti oleh Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri, Sekretaris Daerah Hulu Sungai Selatan Haji Muhammad Nur, beserta para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selepas sholat subuh, kegiatan kemudian dilanjutkan dengan ceramah agama yang disampaikan oleh Tuan Guru Haji Mohyar Dahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang kita hormati Bapak Bupati, Bapak Sekretaris Daerah, Bapak-bapak, Ibu, para dinas, para bagian, hadirin hadirat yang Allah hormati. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita pada subuh ini kembali bisa berhadir di pendopo kita ini, di majelis kita ini, dan khususnya ulun sendiri dua kali jadwal pada bisa hadir. Alhamdulillah ini kembali kita bisa bertemu, dan insya Allah kita kembali bisa melanjutkan pengajian kita, yaitu tafsir Al-Quran Al-Karim, dan kita masih dalam surah Ibrahim, akan memasuki ayat yang ke-28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ila alladzina badalu ni'matallahi kufra wa 'allu qaumahum daral bawa. Tidakkah engkau wahai Nabi melihat kepada orang-orang yang menukarkan, menggantikan nikmat Allah dengan kekufuran, dan mereka menempatkan kaum mereka di kampung atau di benua kehancuran. Siapakah mereka itu? Antara lain orang-orang Yahudi, di mana mereka itu tadinya adalah orang-orang yang beriman, dan mereka menunggu menghadang kedatangan Nabi akhir zaman yang memang dijanjikan di dalam kitab mereka, termasuk yang dijanjikan dalam kitab Injil. Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, seorang rasul yang datang sesudah aku, ujar Nabi Isa, namanya Ahmad. Memang nama Nabi kita itu banyak, antara lain ya Ahmad. Muhammad itu nama masyhurnya yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang disebutkan di dalam Injil itu Ahmad. Memang di sana ada hikmah. Ada hikmah di dalam kemasyhuran Nabi Muhammad dan tidak masyhurnya Ahmad itu. Karena ketika para pendeta Yahudi itu mencari anak membunuh orang yang namanya Ahmad, yang yatim, ya, antara lain ciri-ciri Nabi kita tadi. Nah, ada temuan nama Ahmad yang ada masyhur, ada Muhammad, kemudian yatim bang. Nah, ketika itu ada riwayat itu bahwasanya ketika Nabi kita itu di dalam asuhan Halimatus Sa'diyah, ada itu orang-orang
Yahudi bertemuan, lihat ciri-cirinya memang pas saja ciri-cirinya. Cuma ketika ditakunakan, kamu kalimatus sa'diyah, ini anak siapa aja? Anak kau aja secara kalimatus sa'diyah. Abahnya adalah aja, ada itu aja. Udah, dan hati kami tidak yatim aja. Ada jadinya. Itulah perlindungan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, jadi mereka itu tadi mengganti nikmat Allah, yakni tauhid, yakni agama. Yang ketika itu juga sebenarnya Islam juga, cuma artinya yang menurut bahasa mereka Yahuda. Nah, digantikan dengan kekufuran, bahkan mereka mengajak kaumnya, bukan hanya pendeta-pendetanya saja, tetapi kaumnya diajak untuk mengingkari Nabi kita. Nah, itulah yang dimaksud dengan menggantikan nikmat Allah dengan kekufuran. Nikmat Allah apa? Nikmat Allah adalah Islam, agama tauhid, itu adalah nikmat Allah. Jadi kalau kita itu sudah memeluk Islam, memegang Islam, ridha dengan Islam sebagai agama, bertauhid, sudahlah, itulah nikmat Allah yang paling besar sudah. Nah, ada tapi memikirkan nikmat yang lain lagi, itu aja sudah benar-benar itu. Benar-benar itulah yang dijanjikan Allah. Ma'alladzina an'amta 'alaihim, ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim, beserta orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Minan nabiyyin, nabi kada mesti sugi. Nah, sugi kada banyak, nabi yang lain banyaknya ya biasa-biasa aja. Minan nabiyyin wasiddiqin, orang-orang yang benar imannya, benar keyakinannya, benar tauhidnya. Wasyuhada, orang yang gugur di dalam mempertahankan agama. Wassalihin, orang-orang saleh yang pahalanya, kebaikannya lebih banyak daripada dosanya. Orang yang Allah beri nikmat sejak di dunia sampai di akhirat. Kenapa? Karena di dunia mereka la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada yang mereka takutkan daripada masalah dunia, dan tidak ada pula yang mereka sedihkan karena kehilangan dunia. Nah, karena mereka sudah mendapatkan iman, mendapatkan tauhid, mendapatkan ma'rifat, mengenal Allah, mengenal kebenaran. Jadi kalau orang itu sudah mengenal kebenaran itu anak ya sudah. Nah, kadang-kadang itu kayak apa? Nah, masih bingung. Ya bila bingung loh, ya tadi kadang-kadang ya. Nah, ragu-ragu kadang-kadang. Tapi kalau sudah yakin dengan kebenaran yang kita pegang, hakikat yang kita pegang, yang kita etikatkan, maka la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Itulah salah satu ciri wali Allah. Nah, sifatnya la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, tidak takut dengan kehilangan dunia dan tidak sedih dengan kehilangan dunia. Yang penting mereka alladzina amanu wa hum yattaqun. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman, yakin, dan mereka bertakwa. Nah, itulah. Jadi sekedar ketakwaan itulah kedekatan mereka kepada Allah. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Apa itu takwa? Takwa itu ya taat.
mentaati segala Allah yang Allah perintahkan, ya, menjauhi segala Allah yang Allah larang. Wa ahallu qaumahum dara bawari jahannam yaslaunaha. Mereka menempatkan kaum mereka di dalam tempat atau di tempat yang kehancuran. Tempat kehancuran yaitu apa? Neraka jahanam yang mereka memasukinya. Wa bi'sal qarar, dan itulah seburuk-buruk tempat menetap. Inilah yang kita usahakan di dunia ini. Kada lain, pertama mudah-mudahan kita terlepas dari neraka, ya. Ini harapan kita yang paling penting, lepas dari siksa kubur, lepas dari neraka, selamat di padang mahsyar, selamat ketika menyeberang. Nah, ya apa sudah? Nah, itu saja harapan kita. Nah, sekarang tentunya itu kalau didapat dengan santai. Jadi itu kalau didapat dengan santai ya, santai ya kan. Nah, apabila ya sampai yang memang juga sebenarnya apabila bilang harapannya, saya jangan habis waktunya. Ada yang habis sedikit-sedikit ya, iya juga. Itu ngarannya santai, ya. Orang yang benar-benar hendak selamat itu harus serius, hidup beragama dengan serius, ya, mengerjakan kewajibannya semaksimal mungkin. Ittaqullah mastata'tum, bertakwalah kamu sehabis-habis kemampuan kamu. Jadi kalau kayak sampai dia tawahannya pesawat ke masjid, ke langgar ya pesawat. Aduh apa juga yang dimulai di rumah pesawat. Intizarus salat, menunggu salat itu hukumnya seperti salat. Ya, apalagi namanya ribat itu intizarus salat ba'da salat, menunggu salat sesudah salat. Nah ini kita kadang tahu, sebagian waktu kita bisa menunggu isya sesudah maghrib. Kalau itu, maka itu dihitung dari maghrib sampai isya itu sama hukumnya dengan sholat. Apalagi tambah lain ternyata tambah zikir, baca Quran, artinya itu. Artinya kita duduk saja, etikaf saja itu sama dengan sholat. Asal jangan pandir, asal tetap duduk. Jadi kalau batal duduk, nanti karena hadang buka, artinya siap terbang. Nah itu namanya riba. Jadi riba itu ada dua dalam Quran, itu disebutkan riba. Warab itu, nah rabin, rabin itu artinya, ya bahasa kita itu, siap gitu, siap. Ada dua itu. Pertama, orang yang beronda di malam hari dalam waktu perang. Jadi yang ronda menjaga musuh. Orang ingat ronda itu riba. Nah kedua, intizar sholat ba'da sholat, menghadang sholat sesudah sholat. Nah itu orang-orang serius namanya di dalam beragama itu urusan sembahyang. Nah lain itu juga puasa serius, ya. Ada asal-asalan, ada asal-asalan. Asal sembahyang, baik juga jarak sembahyang, ada sembahyang itu kan menjaga itu alamat celaka. Jadi apa? Membandingkan dengan yang lebih rendah di bidang agama dan membandingkan kepada yang lebih tinggi di bidang dunia, itu alamatus syaqawah. Jadi alamat celaka. Alamat celaka itu ya tingkat-tingkat. Ini termasuk ke dalam neraka, satu marga celaka juga. Apalagi lawas. Nah inilah sebenarnya, mumpung kita masih banyak waktu, masih ada waktu itu. Banyak kali ada waktu. Jadi banyak kali lagi ya. Nah, coba
sakit, kemudian apa? Itu tadi serius. Maksud tobat itu serius juga. Waj'alu lillahi andadan liyudillu an sabilihi. Dan mereka itu menjadikan bagi Allah itu sembah-sembahan, sekutu-sekutu, agar mereka menyesatkan orang lain dari jalan Allah. Nah, ini. Jadi di antara dosa kesalahan yang paling besar sesudah kekufuran adalah kesyirikan. Ya sama aja tuh, kenalnya sama. Sama apa? Sama pada kekal di dalam neraka. Kufur artinya tidak percaya. Kufur tidak percaya terhadap rukun iman salah satu saja daripadanya itu namanya kafir. Ada percaya lawan Allah, percaya dia lawan Allah, tidak ada percaya lawan Nabi. Percaya lawan Nabi, tidak ada percaya lawan takdir. Nah, ini ada umat Islam itu, satu golongan umat Islam itu, dia beriman dengan Allah, dia beriman dengan Rasul, dia beriman dengan Quran secara global, dia beriman dengan hari kiamat. Nah, dia beriman dengan kitab-kitab Allah, tapi dia kada beriman lawan takdir. Itu ujar Nabi yang kafir juga. Itu adalah orang-orang Mu'tazilah. Wallahu a'lam, sekarang ini masih ada atau ada? Nah, kada percaya dengan takdir, takdir ada itu dia, kada ada dia Allahnya. Takdir Allah sudah. Kalau ini masuk surga, ini masuk neraka, ini Allah juga jangan kita. Tapi kalau kita kembali kepada Al-Quran, ya ada takdir itu, walaupun takdir itu disebutkan dalam Al-Quran itu hanya dalam satu takdir yang ada berakhir orang lain. Yang lain kan amanah billahi wal yawmil akhir, mereka kata itu kan, atau kulun amanah billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Nah, itu kan disebutkan berakhir. Tapi kalau takdir kadang, nah itu apa kata hikmahnya itu barangkali ada tadi. Karena ada orang kada percaya dengan takdir. Tamatta'u fa inna masirakum ilan nar. Katakanlah wahai Nabi, silahkan kalian bersenang-senang di dunia ini. Ayo Mas ada percaya, ayo bersenang-senang. Ayo anak belawas. Anak belawas di nyaman itulah tertipunya Nabi Adam itu. Bila kita tuh anak belawas, dia sudah sampai waktunya pensiun, dia pensiun. Atau dia tak belawas lagi. Cuma pensiun dia boleh cari gawe lain. Hanya tetap berkiprah. Cuma yang namanya kesenangan itu jangan dikehendaki belawas. Ya. Jabatan ataupun amal itu bukan untuk bersenang-senang ya kalau. Jabatan itu adalah berkiprah kita. Kiprah kita macam-macam memang. Ada orang berkiprahnya melalui berdakwah, ada orang berkiprahnya melalui mengajar, ada orang berkiprahnya melalui berdagang. Berkiprah juga berdagang itu kan, tapi berdagang yang menurut Islam. Berkiprahnya berbunga itu juga menurut Islam. Ya, berkiprahnya jadi pegawai, polisi atau semuanya itu kiprah selama itu dilaksanakan dengan niat yang benar dan dengan cara yang benar. Niat yang benar, cara yang benar akan jadi pahala. Iya, akan jadi pahala. Abu Bakar kan pemerintah, Umar pemerintah, Utsman pemerintah sebenarnya itu. Sahabat-sahabat Nabi enam hebat-hebat itu, enam takwa itu ya pemerintah. Cuma mereka tidak untuk bersenang-senang. Kemarin itu kan guring aja tanah ketika putusan Romawi mencari khalifah yang menggetarkan dunia.
kayak apa orangnya yang menggetarkan dunia itu. Nah, itu tahuan ini nama rumah sidin istana di waktu itu istana dengan dia dua rumah inilah kedua. Sidin kededak, sidin lagi sibuk di luar. Rupanya amalan sidin agak ditarik berabah di tanah. Jadi utusannya manajer itu jelas berabah. Terkajut. Jadi orang yang menggetarkan dunia itu tidak menghadapi bagian dari dunia. Orang yang menggetarkan dunia itu tidak menginginkan bagian daripada dunia. Ya kita menangkai itulah, cuma ya paling kadang sekian persen lah daripada kehidupan para sahabat itu kita bisa mengambilnya, bisa menirunya. Walaupun sekarang dalam hadis jauh lebih banyak dari ya kalau kita saudara ada saudara kalau punya pejabat itu berbeda karena ada saudara. Cuma hanya maksudnya kita niatnya dan caranya itu yang penting. Ya biasa-biasa aja, cuma bukan sesuatu yang kita tuju itu, bukan sesuatu yang kita tuju. Qul ya ibadiyalladzina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khilal. Katakan wahai Nabi kepada hamba-hambaku yang mereka itu beriman, apa? Agar mereka mendirikan salat. Apa itu mendirikan salat? Mendirikan itu artinya cagat. Cagat itu bila cagat itu kelihatan ya Allah. Kita berdiri cagat kelihatan, namun yang berubah ada tapi kelihatan. Nah, salat yang berdiri itu adalah salat yang kelihatan orang. Kelihatan orang itu di mana? Di masjid atau di langgar. Namun di rumah ada kelihatan orang, ada berdiri itu salatnya. Namun Nabi kan khairu salatikum fi buyutikum illal maktubah. Sebaik-baik salat kamu itu di rumah-rumah kamu kecuali yang fardu. Nabi sebutkan di rumah-rumah agar kita melakukan salat sunat di rumah, banyak di rumah. Nah, tetapi jangan lupa kecuali fardu itu yang baiknya adalah di langgar atau di masjid. Nah, jangan sampai ada tapi hendak di masjid, ada tapi hendak di langgar. Itu tadi ngarannya apa? Kada serius. Yang juga ada di rumah. Aku jadi mana anak, apa istilahnya nih membimbing anak ini aja. Ada benar. Itu atasan dari setan. Nah, ada benar. Sahabat itu daripada sidin hendak berjamaah hendak juga. Membimbing ini hendak juga 2 kali sedia. Yang maghrib dapat beli ke rumah, membimbing ini. Nah, itu kalau hendak beneran membimbing tuh. Agak benar nanti mau dibimbing nih, ayo dulu adanya aja. Nah, untuk awal aja. Nah, lihatnya ada beneran membimbing. Wa yunfiqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyah, dan mereka itu hendaklah mereka itu menafkahkan sebahagian dari apa yang kami berikan rezeki kepada mereka, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Sebahagian, jangan aneh ini, sebahagian aja sahabat. Jadi zakat itu hanya sebahagian. Nah, jadi sebahagiannya 2,5% itu sebahagian yang wajib. Nah, sebahagian yang sunat ya terserah. Asal jangan menggoncangkan kehidupan rumah tangga, terserah aja. Tapi paling banyak berapa? Paling banyak 1/3. Paling banyak itu. Jadi jangan gaji 6 juta.
berapa 2 juta loannya diserahkan ke Basnas, ya juta-juta, setengah juta, ya. Paling sedikit berapa? 6 juta, paling sedikit 150, ya kan? Nah, 200 baik, 300 baik. Sirra wa alaniyah, secara sembunyi-sembunyi. Kalau sembunyi-sembunyi itu nang baik, sedekah sunat. Alaniyah itu nang baik apa? Zakat. Jadi kalau zakat itu baik alaniyah, terang-terangan. Nah, sama kayak sembahyang. Sembahyang itu bila fardu terang-terangan. Bilanya sunat sembunyi-sembunyi, itu nang baik. Min qabli ayatiya yaumun la bay'un bihi wa la khilal, sebelum datangnya hari di mana pada hari itu tidak ada lagi jual beli menukar pahala atau khilal, kerabat, sahabat. Nah, 4 tahun dulu ya 4 tahun pian aja ada. Iya, begandeng dah ikut tahun pian ya ada nama amal seorang gue. Nah, jadi pada hari itu tidak ada lagi biar babulah amunnya kada beriman kada kawat ditolong, ya kan? Jadi syaratnya menolong itu orang yang menolong diberi hak oleh Allah Ta'ala, dan orang yang ditolong pun juga ada haknya, ada syaratnya. Inilah Bapak Ibu sekalian yang kita pelajari pada kesempatan subuh ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita manfaatkan. Salam dan khilaf, mohon maaf bila terputus hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Liputan HSS TV melaporkan.